Siapa yuk? Siapa yuk? Dia udah tahu itu kemarin. Berdoa dulu akhirnya. Aduh, nomor 3 418 14. Terpujilah Tuhan. Oke. Nyanyi itu kali sebelum.
ada 2 titik Iya. itu kali. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian buku nyanyian nomor 14 ayat 1 sampai ayat 3. Terpujilah Tuhan yang esa di ayat 3 bangkit kita. Mari kita bangkit berdiri. Terpujilah Tuhan yang esa, yang maha murah dan maha kasih selama-lamanya, yang maha murah, maha kasih ingat selalu, ayo jiwaku, semua anugerah yang diberikan Tuhan padamu, semua anugerah yang diberikan tak satu pun penguasa penuh seperti Allah, tetap kuasa-Nya tiada taranya, tetap kuasa-Nya yang tiada Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka
aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di sorga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami, ampunilah kami, karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Taurat Tuhan minggu ini yaitu hukum Taurat yang keempat dan maksudnya. Dengarlah hukum Taurat Tuhan. Tita keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan
untuk dapat melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Datanglah Kau yang lesu pada salibnya, bawa kesusahanmu pada salibnya. Curahkan hatimu, Yesus mendengarkanmu. Pada salib aku perlindunganmu. Cari pengasihanmu pada salibnya. Pergilah dan berteduh pada salibnya. Walau banyak dosamu, diampuni Tuhanmu. Pada salib Tuhanmu, Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu terambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai ayat 7. Kita baca secara responsoria. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah semakin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Sejumlah besar iman menyerahkan diri dan percaya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidupnya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengar warta untuk minggu ini. Hari ini kita memasuki Minggu Judika. Berikanlah keadilan-Mu, ya Tuhan. Dengan topik minggu, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Informasi pelayanan umum. 1. Pelepasan Sintua pensiun. Pada hari ini, Minggu tanggal 26 Maret 2023, di ibadah pukul 11, dilaksanakan pelepasan 2 orang Sintua pensiun, yaitu Situa Togar H. Sihombing dan Situa Bitsar Marpaung. Kedua, pelantikan Panitia Tahun Profesionalisme 2023. Pada hari ini, Minggu tanggal 26 Maret 2023, di ibadah pukul 11, dilaksanakan pelantikan Panitia Tahun Profesionalisme 2023. Dan setelah ibadah pukul 11, diminta seluruh panitia mengikuti sosialisasi bertempat di Sopo Saroha. Ketiga, calon Sintua. Sejak hari ini, Minggu tanggal 26 Maret 2023, telah diterima menjadi calon Sintua di WEK 7, yaitu 1. Bapak Japatar Aritonang, Ibu Dewi Boru Siregar. Kedua, Bapak Iman Derikson Sibarani, Ibu Saria Boru Raja Guguk. Semoga Tuhan memberkati pelayanan tersebut. Keempat, pemekaran WEK. Sejak hari ini, Minggu tanggal 26 Maret 2023, telah dimekarkan menjadi 2 WEK, yaitu 1. WEK 19 menjadi WEK 19 Sintua WEK Situa Novelina S. Pakpahan, dan WEK 33 Sintua WEK-nya menjadi Situa Edison H. Manurung. Yang kedua, WEK 20 menjadi WEK 20 dengan Sintua WEK Situa Hotmauli Siringo-ringo, dan WEK 32 Sintua WEK-nya Sintua Juanda Naiborhu. Kelima, sermon full-timer HKBP Distrik 21 Banten. Pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 11 WIB dilaksanakan sermon full-timer HKBP Distrik 21 Banten bertempat di kantor distrik. Keenam, ibadah sekolah minggu. Mulai hari Minggu tanggal 2 April 2023, ibadah sekolah minggu kelas kecil dan kelas besar digabung. Masuk 3 kali, yaitu pukul 6, pukul 8, dan pukul 11 WIB bertempat di Sopo Saroha. Dan setelah ibadah selesai, dilanjut dengan pembagian kelas masing-masing. Ketujuh, kebaktian Padang Sekolah Minggu. Sehubungan kebaktian Paskah dilaksanakan di gereja, maka kebaktian Padang Sekolah Minggu diundur dari tanggal 9 April menjadi tanggal 7 Mei 2023. Peserta yang mengikuti sesuai dengan yang terdaftar di formulir pendaftaran sekolah minggu dan batas pengembalian formulir pada hari ini, Minggu tanggal 26 Maret 2023 di kelas masing-masing. Kedelapan, Partangyangan Passion.
Pertanggihan Passion akan dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu tanggal 4 dan 5 April 2023 masuk pukul 19.30 bertempat di WEG masing-masing. Jumat Agung. Pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 kita akan melaksanakan ibadah Jumat Agung 3 kali. Ibadah yaitu ibadah pukul 7 WIB, ibadah pukul 11 WIB, dan ibadah pukul 15 WIB. Ulaon Nahohom. Di setiap ibadah dilaksanakan perjamuan kudus dan kita akan mengumpulkan persembahan khusus menggunakan amplop untuk keperluan diakoni sosial Huria. Ke-10, ibadah Paskah pertama. Pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 kita akan melaksanakan ibadah Paskah sesuai dengan waktu di ibadah Minggu biasa. Ibadah pukul 6 atau buah-buah ijuk, ibadah pukul 8, ibadah pukul 11, ibadah pukul 16, dan ibadah pukul 18.30 WIB. Ke-11, ibadah Paskah kedua. Pada hari Senin tanggal 10 April 2023 dilaksanakan Pesta Paskah kedua dan semua ibadah disatukan dalam ibadah pukul 19 WIB. Ke-12, Partangyangan WEG. Jadwal dan laporan Partangyangan WEG dapat dilihat di Warta Jemaat. 13, Jemaat pindah. Sejak hari ini, Minggu tanggal 26 Maret 2023, telah pindah jemaat keluarga Bapak Edward Sianturi dan Ibu Jusniar Borunababan beserta 3 orang anak dari WEG 18 ke HKBP Pos Parmingguan Kedaung, Resort Salembaran, Distrik 21, Banten. 14, piket bulanan. Piket bulanan untuk bulan April 2023 adalah Pendeta Hotma P. Butar-Butar. 15. Ucapan selamat dan doa. Pendeta Resort Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di WEG masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian 466 ayat 1, 3, 4, dan 6. Aku datang ya Tuhanku, sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Persembahkan diriku karena
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan yang hadir di gereja ini, demikian juga jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Dari mimbar ini saya menyampaikan salam kasih, salam sukacita bagi kita. Shalom. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini, Minggu Judika, yang berarti berilah keadilan kepadaku ya Allah, yang tertulis di dalam kitab Yehezkiel pasal 45 dimulai dari ayat yang 9 sampai ayat ke-17. Saudara-saudara, dengarlah firman ini dengan baik. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel. Jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, eva yang betul, dan bat yang betullah patut ada padamu. Sepatutnya lah eva dan bat mempunyai ukuran yang sama yang ditera, sehingga satu bat isinya 1/10 homer, dan satu eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homerlah ukuran-ukuran itu ditera. Bagi kamu 1 shikal sepatutnya sama dengan 20 gera. 5 shikal, ya 5 shikal. Dan 10 shikal, ya 10 shikal. Dan 50 shikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan: 1/6 eva dari sehomer gandum dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik suatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan, untuk mengadakan pendamaian bagi mereka.
Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah membaca renungan ini atau khotbah ini. Ada ukuran-ukuran yang dikatakan tadi itu memang asing bagi kita, tetapi saya terjemahkan saja ke ukuran-ukuran yang kita pakai. Yang dimaksud di sana adalah ukuran itu takarkanlah sesuai dengan porsi yang tepat, yang pas. Ya, kalau tadi ada di sana dikatakan neraca, ada eva, ada bat, ada shikal, ada mina dan lain sebagainya. Timbangan atau ukuran kita apa? Kilo, kilogram, ons atau gram dan lain sebagainya. Kira-kira begitu ya. Jadi saya sederhanakan saja supaya kita tidak terfokus dengan kata-kata yang jarang sekali kita dengar, sehingga membuyarkan pengertian kita akan maksud sesungguhnya firman ini. Semua kita pernah ke pasar, pernah belanja. Ketika kita belanja ikan 1 kilo, beli tomat 1 kilo, beli apa lagi? Cabai, bawang, yang lain sebagainya yang ditimbang dengan kilo, dengan ukuran yang kita inginkan, ternyata setelah sampai di rumah timbangannya tidak sama. Yang tadinya 1 kilo di pasar sampai di rumah jadi 9 ons atau 900 gram. Siapa yang pernah seperti saya mengalaminya? Pernah yang sintua? Pernah ya. Memang itu rata-rata kita pernah mengalami. Apa yang kita rasakan? Judrohata, kesal. Pengen rasanya kita balik lagi ke pasar, mau tunjukkan lagi bahwasanya jualannya itu tidak tepat timbangannya. Ada kecurangan di sana. Kita kesal sekali diperlakukan curang oleh para pedagang. Ada pom bensin atau apa namanya, kalau di Siantar namanya galon. Galon namanya. Pom bensin kita bilang, padahal sekarang udah jarang bensin ya. Bahan bakar lah ya. Kalau isi minyak mobil misalnya 300.000, yang tadinya kita pikir itu akan sampai ke perjalanan sekian kilometer, ternyata belum sampai di situ, bahan bakarnya sudah habis. Menurut perkiraan kita ada penyimpangan di sana. Besok kita datang lagi nggak ngisi bensin atau ngisi minyak di sana? Pasti enggak. Artinya kecurangan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku kecurangan itu justru akan mencelakakan dirinya. Pom bensin itu lama-lama akan tutup. Pedagang itu lama-lama akan bangkrut. Kenapa? Karena orang gak akan datang lagi kepada dia, karena dia tidak dipercaya lagi. Artinya kecurangan itu akan mendatangkan malapetaka, bahkan kematian. Kematian karena apa? Karena dosa. Karena dia berlaku curang. Inilah yang terjadi kepada pemimpin-pemimpin Israel ketika mereka di dalam pembuangan di Babel. Para pemimpin itu berlaku tidak adil. Mereka curang terhadap rakyatnya sendiri. Di mana ketika mereka ditindas atau dibuang ke Babel, mereka sebenarnya sama-sama menderita. Mereka sama-sama tidak bebas. Mereka susah hidupnya. Tetapi masih saja para pemimpin itu mengambil kesempatan untuk mengeruk apa yang dimiliki oleh umatnya. Bahkan tanah milik yang dimiliki oleh bangsa itu diambil oleh para pemimpin. Amanginang, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ada 2 hal penting yang harus kita ingat, yang harus kita pegang dan akan kita bawa menjadi oleh-oleh dalam hidup kita ke depan di dalam renungan atau khotbah kita pada hari ini.
Di ayat 1 sangat jelas sekali, Allah muak, Allah tidak suka, sama seperti kita jud rohatta tadi. Sehingga kata Allah kepada bangsa itu, cukuplah itu, katanya di ayat 9 tadi. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Cukuplah. Kalau kita melihat perilaku seseorang semakin hari semakin memuakkan, apa kita bilang? Nasaibe, udahlah, cukuplah itu. Diulangi, bahkan kita akan pergi meninggalkan dia karena kita terlalu muak. Inilah yang terjadi. Allah sudah semakin muak melihat perilaku para pemimpin bangsa itu. Cukuplah, sudah terlalu lama mereka berlaku tidak adil kepada umatnya pada waktu itu. Raja adalah imam, raja adalah pemimpin yang akan menyampaikan persembahan umat kepada Allah. Jadi umat ini tidak bisa langsung sampai kepada Allah. Jadi mereka harus menyampaikannya melalui pemimpinnya, yaitu rajanya. Dan rajanya lah tadi kita baca di ayat 17. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran. Semua persembahan-persembahan itu rajalah yang mempertanggungjawabkan untuk menyerahkannya kepada Allah. Tetapi persembahan umat itu tidak sampai pada tempatnya. Mereka mengambilnya untuk kesenangan, untuk kepuasan dirinya. Itulah sebabnya Allah membenci para pemimpin bangsa itu. Neraca yang tepat, eva, bat, semuanya itu harus diberlakukan sesuai dengan ukurannya. Jadi timbangannya no tipu-tipu, gak ada bohong, tidak kompromi dengan kejahatan, tidak kompromi dengan dosa. Jadi sama dosanya mencuri 1 ekor ayam dengan 1 ekor kerbau. Gak ada firman Tuhan yang bilang jangan mencuri kerbau, ayam bisa. Nggak ada tuh. Jangan membongkar bank, celengan mamanya bisa. Nggak ada. Sama itu hukumannya. Sama-sama mencuri, mengambil yang bukan menjadi hak kita. Inilah yang ditegaskan di dalam perikop ini, bahwasanya berlakukanlah ukuran yang tepat, ukuran yang sesuai seperti yang Tuhan mau. Ketika umat itu memberikan persembahannya, pakailah itu dan pergunakanlah itu dengan baik sesuai dengan ukurannya dan sampaikanlah itu untuk Tuhan. Itu yang pertama. Berarti ada tanggung jawab pemimpin, ada tanggung jawab pelayan untuk memakai persembahan itu untuk diberikan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Persembahan kepada Tuhan di tengah-tengah gereja bukan berarti kita letakkan uang di altar ini lalu tiba-tiba hilang, dia terangkat ke sorga. Tidak. Tapi bagaimana persembahan itu dapat dipakai, dipergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan. Bukankah itu doa kita ketika menyerahkan persembahan kita? Terimalah persembahan umatmu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Ya, untuk pekerjaan pelayanan kerajaan Tuhan. Apakah pekerjaan pelayanan Tuhan? Diakoni sosial. Bagaimana kita peduli kepada orang yang susah, bagaimana kita peduli kepada janda-janda miskin, anak yatim piatu yang tidak memiliki apa-apa. Bukankah itu tadi yang kita baca di dalam epistel kita? Ketika jemaat mula-mula semakin banyak, tetapi ada pelayanan yang tertinggal. Apakah itu?
pelayanan kepada janda-janda diabaikan. Itu tadi di Kisah Para Rasul 6 ayat 1. Orang-orang di situ bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut karena apa? Karena mereka peduli. Sehingga kepedulian mereka direspon oleh para rasul, dan para rasul meminta agar jemaat itu memilih 7 orang yang akan membantu pelayanan para rasul di tengah-tengah jemaat. Siapa tadi dikatakan? Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Lihat siapa yang dipilih? Mereka yang penuh iman, yang hidupnya di dalam kebenaran. Jadi orang-orang Kristen, orang-orang yang bekerja di tengah-tengah pelayanan, tentu harus benar-benar mendedikasikan hidupnya untuk dipakai Tuhan di dalam kerendahan hati, dipakai Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan saja. Itu yang pertama, tugas dari para imam. Tugas jemaat apa? Tugas kita sebagai jemaat apa? Itu tadi kalau kita mau baca di ayat 15, ya. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik suatu kaum Israel, semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan, untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kita memilih seekor, kata tadi, seekor domba dari setiap 200 ekor. Jadi 1 ekor dipilih yang terbaik, bukan yang terjelek, yang paling kurus, yang paling banyak daringnya. Apanya daring teh? Korengnya gatal-gatal begini kan? Bukan. Tapi yang terbaik, yang tambun, yang gemuk, yang sehat. Dipilih dari 200, pilih 1 yang terbaik untuk diberikan persembahan. Untuk apa? Untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Pendamaian untuk pengampunan dosa. Karena umat itu dihukum, dibuang ke Babel karena dosanya. Jadi ketika mereka mau beroleh keselamatan, mereka mau Tuhan selamatkan, maka mereka harus bertobat. Tanda pertobatan mereka, mereka harus memberikan persembahan. Itu yang beriman. Itu orang Kristen harus memberi persembahan. Persembahan yang seperti apa? Yang terbaik, bukan asal ada. Bukan ketika kita pulang atau pergi dari mana, berangkat dari rumah mau ke gereja atau dari mana, kan kadang mau kemana dulu baru ke gereja. Lupa bawa uang pecahan yang kecil, lalu pergi ke warung, sekarang Indomaret, belanja pura-pura beli minuman supaya ada kembalian. Bukan begitu yang mempersiapkan. Setiap minggu kita tukar, terlepas jumlahnya berapa. Mau kasih 10.000, mau kasih 20.000, mau kasih 100.000, mau kasih 1 juta, 2 juta, itu urusan saudara. Tapi benar-benarlah persiapkan dengan baik, karena Tuhan tidak mau persembahan yang tidak kita persiapkan. Kalau uang kita ada sekian, 5.000, enggak apa-apa. Kelihatan kusut, tanda persiapanmu apa? Gosok di rumah supaya tegang lagi uangnya. Ada enggak kita melakukan itu? Atau jangan-jangan kita mencari uang yang paling lusuh, yang paling kecil untuk kita persembahkan. Beberapa waktu yang lalu ada acara pemberkatan di gereja kita. Ada jemaat, saya nggak tahu, tapi Sintua yang ngomong, yang memberikan persembahan ke dalam kantong. Udah jelas-jelas dia angkat dari saku jaketnya, bukan, jas, masker ini dia masukkan ke kantong persembahan.
Saya tanya amang sintua, nggak ada uangnya amang. Dah adong inang. Jadi hubu adong musia maskeri, ulian tua matai. Salah dawi sinang, yang pola salah niku. Anon gak bidang bui mula amang yala sodong maskerna niku. Iya kan? Jangan pura-pura bagi Tuhan. Apa yang kita keluarkan di dalam memenuhi segala kebutuhan kita, hitung. Apa yang kita terima, yang kita dapatkan sebagai berkat-berkat Tuhan, hitung. Lagu kita dalam kidung jemaat, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan itu luar biasa. Bangun pagi kita coba apa yang kita minta. Tuhan, berikan aku kesehatan, berikan aku hikmat, berikan aku berkat, rezeki, pekerjaanku hari ini lancarkan, berikan anakku kepintaran, berikan cucuku kesehatan. Banyak proposal yang kita sampaikan, sehingga kita merasa berkat itu berkelimpahan. Tetapi dalam kehidupan kita sebagai tanda pertobatan kita, apakah kita sudah memberikan persembahan yang terbaik? Hitunglah berkat Tuhan yang diberikan kepadamu. Jangan seperti orang yang tidak beriman, seperti orang yang sombong, belum apa-apa berbuat di tengah-tengah gereja, ngomongannya udah banyak kali. Bertobatlah, bertobat, udah dekat kiamat. Kalau tiba-tiba datang Yesus Kristus kedua kali, selamatlah dia, selamat masuk neraka. Bertobat kita, tanda pertobatan kita apa? Berikan persembahan. Saya tidak mau katakan harus sekian, amang inang, saudara-saudara adikku remaja Naposo yang sudah bekerja, yang sudah berpenghasilan, hitunglah berkat Tuhan, berikan yang terbaik. HKBP tidak memaksakan jemaat memberikan 1/10 dari penghasilannya. Bukan tidak diberlakukan, boleh silakan. Yang mau memberikan perpuluhan, diterima. Tuhan senang menerima perpuluhan kita. Tetapi Tuhan lebih senang menerima persembahan kita yang terbaik, yang kita berikan karena rasa syukur kita sebagai tanda pertobatan kita. Amin. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam materi, di dalam kehidupan. Pertobatan yang sesungguhnya adalah memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Di samping kita harus memberikan materi itu, maka kita harus memberikan persembahan yang sesungguhnya. Persembahan yang benar-benar Tuhan inginkan, yaitu kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Banyak pun kita kasih, banyak pun kita buat di tengah-tengah gereja, tapi kalau itu membuat kita sombong, membuat kita merendahkan pelayan di tengah-tengah gereja, bertobatlah. Hari Tuhan sudah semakin dekat. Gak tahu kita besok masih hidup gak? Kalau kita belum bertobat, Yesus Kristus datang kedua kali, selamatlah kita. Selamat masuk neraka. Tentu kita gak ada yang mau ke sana toh. Semua kita mau ke sorga. Karena itulah cita-cita orang-orang percaya. Tetapi cita-cita itu, harapan itu tidak akan terjadi kalau kita tidak melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Mempersembahkan hidup. Mempersembahkan hidup kita berarti segala pekerjaan kita, segala aktivitas kita itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita tahu Dia bisa kasih kita banyak, ternyata Dia kasih kita sangat sedikit, jujurlah, kita kecewa atau senang? Pasti kita kecewa. Karena lebih besar daripada itu Dia bisa berikan kepada kita. Teman maksudnya. Demikian juga Tuhan.
Tuhan gak suka menerima persembahan yang asal-asal, yang asal jadi, yang asal ada. Lihat, pilihlah yang terbaik, berikanlah itu untuk Tuhan, dan sampaikanlah itu kepada gereja, kepada pelayan Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan. Ini ayatnya ada di ayat 16. Seluruh penduduk negeri itu harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel. Tadi saya katakan raja itu adalah imam, raja itu adalah nabi bagi mereka, yang dimana imam itu adalah perpanjangan lidah rakyat umat untuk menyampaikan suara hatinya kepada Allah. Sebagai nabi, nabi itu adalah perpanjangan lidah Allah untuk menyampaikan apa pesan Tuhan kepada umat. Ya, jadi jangan ada yang bilang kalau kita berikan persembahan di tengah-tengah gereja, udahlah, udah banyak itu, nggak cukupi. Banyak kali nanti mau kemana itu dibikin gereja, nggak kemana-mana itu Omang Inang, untuk kita itu. Kalau kami udah jelas ada hitung-hitungannya sesuai SK yang kami terima. Mau sebanyak apapun uang gereja ini sesuai SK kami, apalagi sekarang sudah sentralisasi. Gak ngaruh itu, banyak pun uang gereja ini, gak ngaruh itu sama kami. Pengaruhnya apa? Kami bersuka cita melayani karena gereja ini bertumbuh di dalam iman. Mereka memberikan persembahan sebagai tanda pertobatan, berarti ada buah dari firman yang hidup di dalam kehidupan. Ada buah dari firman yang kami sampaikan di tengah-tengah jemaat. Karena itu Omang Inang, mari kita semua berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan ke tengah-tengah gereja ini. Agar apa? Agar pelayanan diakoni itu, seperti di dalam epistel kita tadi, kita bisa melayani para janda yang miskin, jemaat yang yatim piatu, yang ekonominya lemah, kita bisa membantu. Bukankah begitu sekarang sistem sentralisasi? Gaji kami, balanjo kami sama dengan balanjo teman kami yang di Pangobusan, yang di Samosir sana, yang di Sipulta sana, sama. Persembahan kita yang kita kirim ke sana, ke pusat 55%, jauh lebih banyak dari yang mereka beri. Tapi itulah pelayanan itu. Gereja kita sudah memberikan kehidupan bagi pelayan di tempat yang lain. Dari gereja yang miskin itu pun, dari jemaat yang susah itu pun ekonominya, kami menerima balanjo itu. Itulah sentralisasi ini. Karena itu Amang Inang, mari kita berikan yang terbaik, pilih yang terbaik, persiapkan dengan baik dan sampaikanlah dengan sukacita. Karena tidak akan pernah kekurangan orang yang memberikan dengan sukacita kepada Tuhan. Amin. Orang yang memberi kepada Tuhan dengan penuh sukacita, dia tidak akan pernah kekurangan. Yakini itu Amang Inang. Gak akan jadi miskin kita kalau kita beri persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Gak akan jadi miskin kita kalau kita beri persembahan bulanan kita, perpuluhan kita, ucapan syukur kita. Gak akan miskin, karena itu adalah tanggung jawab. Buah dari pertobatan kita adalah kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan biarlah gereja ini yang mengolah itu semua untuk diberikan kepada tempatnya, diberikan kepada Tuhan melalui pelayanan umat. Kita bisa duduk di gereja ini dengan nyaman, begitu dinginnya, gak perlu kipas-kipas. Ini butuh biaya. Terang dengan lampu yang begitu banyak, biaya bayar listriknya ini. Nanti kalau dinding ini sudah kusam, biaya itu yang mencet itu. Ini suara saya sudah mulai jelas didengar di belakang kan? Karena kita mengeluarkan biaya untuk memperbaiki sistem akustik gereja kita. Itu semua kembali kepada kita. Jadi jangan ada jemaat yang mengatakan, "Ai dia langi paditai do hepengi." Enggak. Ada bendahara yang pegang. Bendahara kita siapa? Amang Situa Puka Lumbanturuan. Gomos doi ditiup. Nang boy diganggu gugati. Jala rekening kita sekarang udah atas nama HKBP Tangerang Kota. Nggak boleh asal-asal diambil itu.
Jadi jangan pernah menaruh curiga ke tengah-tengah gereja. Ingat, orang yang berlaku curang, orang yang mengambil yang bukan bagiannya, dia akan mati karena dosanya. Itu sudah janji Tuhan. Tapi janji Tuhan bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang setia adalah mereka akan diberkati. Keselamatan ada padanya. Bangsa Israel, janji ini adalah nubuatan Yehezkiel kepada bangsa itu ketika mereka di dalam pembuangan Babel. Mereka diberikan janji keselamatan untuk beroleh keselamatan. Mereka beroleh kemenangan, keluar dari penderitaan. Demikian juga kita. Apapun persoalan kita, seberat apapun pergumulan kita, jangan pernah itu menghambat kita untuk berbuat baik kepada banyak orang. Jangan pernah itu menghalangi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang sudah kau berikan, lepaslah itu. Jangan hitung-hitung lagi. Lepas, itulah persembahan. Persembahan selama belum ada yang terasa hilang dari dalam dirimu, itu belum persembahan yang sungguh-sungguh. Masih yang sisa-sisa kita miliki itu. Tapi persembahan yang sungguh-sungguh, ketika kita merasa ada sesuatu yang diambil dan sesuatu itu tidak bisa kembali menurut pikiran kita, tapi percayalah, Tuhan ganti berlipat-lipat kali. Karena itu Amang Inang yang dikasihi Tuhan, sebagaimana nama minggu kita hari ini, Minggu Judika, kita meminta keadilan daripada Tuhan. Berlaku adillah di dalam kehidupan. Adillah terhadap Allahmu, Tuhan yang mengasihimu, dan adillah kepada orang yang ada di sekitarmu. Kiranya kita dimampukan, dikuatkan untuk menjadi pelaku keadilan, pelaku kebenaran, melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh hidup di dalam kebenaran dan keadilan-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk mau diajar oleh-Mu sehingga kami boleh menjadi pelaku keadilan dan kebenaran. Dan Engkaulah yang memberikan hikmat bagi kami. Seberat apapun pergumulan kami, janganlah itu menghambat kami untuk melakukan yang Engkau kenankan. Ya Bapa, berkati kami keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Biarlah hidup kami selalu di dalam kasih setia-Mu. Berkati kami di dalam setiap pekerjaan, sehingga pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik. Ajari kami untuk memakai setiap berkat-Mu. Di dalam tanda syukur kami pun memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, sebagai tanda pertobatan kami, dan kami beroleh keselamatan yang kekal daripada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sudah lebih dulu berkorban. Engkau lebih dulu mempersembahkan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, menjadi keselamatan, tebusan atas dosa-dosa kami. Saatnya lah kami untuk memberikan persembahan yang terbaik, yaitu hidup kami untuk mau dipimpin dan diajar oleh Tuhan, melakukan hal-hal yang berkenan kepada Engkau saja. Berkati semua jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, demikian juga yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Biarlah mereka senantiasa di dalam kasih setia Tuhan, di dalam berkat-berkat Tuhan, dan apa yang mereka perlukan kiranya Engkau cukupkan. Tuhan, ajari kami untuk tetap setia di dalam iman kami kepadamu, sehingga kami tetap selamat sampai hari Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk setiap jemaat-Mu yang memberikan rasa syukurnya sebagai tanda syukur kepada Tuhan melalui persembahan ke tengah-tengah gereja-Mu ini. Apa yang sudah dipersembahkan kiranya Tuhan menerimanya dan memberkati persembahan umat-Mu agar itu dapat dipergunakan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Persembahan minggu, persembahan bulanan, perpuluhan, dan ucapan syukur, biarlah itu semua untuk kemuliaan Tuhan saja. Bapa yang baik, kami mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang bersuka cita dalam minggu ini, yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Biarlah kesehatan, umur panjang, sukacita, damai sejahtera semakin Engkau limpahkan bagi mereka, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Kami berdoa untuk setiap program pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Berkati seluruh pelayan penuh waktu, seluruh parhalado tohonan bersama-sama
seluruh jemaat-Mu, agar kami mampu menjalani segala tugas pelayanan ini, setiap program yang sudah kami rencanakan, di mana pada hari ini sudah dilantik panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan. Biarlah setiap panitia boleh bekerja dengan baik untuk menjalankan semua program di tengah-tengah gereja-Mu ini, dan semua kami boleh merasakan berkat-Mu, sukacita melalui pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Bapa yang baik, pada kesempatan ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang sedang bergumul, yang berduka cita, terlebih-lebih mereka yang sedang sakit. Tuhan, kami datang di dalam kerendahan hati ke hadirat-Mu. Kiranya Engkau memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudari kami. Natalina Boru Butar-Butar, Mangara Butar-Butar, Melki Anju Tampu Bolon, Situa Budiman Silaban, Cinson Sitanggang, Rafael Huta Soit, Romulia Boru Siregar, Ellen Napitupulu, Murni Huta Barat, Norma Manurung, Erianti Raulina Siagian, Basa Sinaga, Yuda Salom Syahan, Joni Purba, Nyonya Simanjuntak, Lendi Borusitorus, Chris Sylvia Manurung, Meike Borusilalahi, Gerard Panjaitan, Ami Simanjuntak, Nyonya Sialagan Boru Tambunan, Meyati Angelina Silalahi, Mardona Pitupulu, Aurora Adeline Sibarani, Sontiana Hutahayan, Deviana Octaviano Sidabutar, Situa Bernard Sinaga, Bongser Manurung, Feni Apriati Borusiahan, Junaidi Sahat Tambunan, Hartini Rostiana Sirait, Kivia Gabriela Purba, Ratna Napitu Hutajulu, Tri Rahayu Napitu, El Maria Sagala, Retiani Sihombing, Holong Agustinus Tampu Bolon, Situa Batara Nenggolan, Hutal Hutauruk, dan masih banyak jemaat Tuhan dari week 1 sampai week 31 dan Jayanti yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati obat dan makanannya, memulihkan mereka dari segala sakit penyakitnya, sehingga mereka beroleh kekuatan, mereka beroleh kesembuhan yang daripadamu. Terima kasih Bapa, kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Karena itu biarlah Engkau memampukan kami untuk tetap beriman teguh hanya kepada Engkau saja. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hidup kami hari ini, dan untuk hidup kami seterusnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kami di sepanjang kehidupan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amanginang, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan dengan penuh sukacita sambil menyanyikan buku nyanyian HKBP 485 Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, sinari hatiku, lihatku berjalan, bimbinglah langkahku, semua tubuhku dan juga pikiranku ku berikan kepadamu, melayani Tuhanku. Terimalah persembahanku, kuatkan hatiku. Kau juru selamat
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.